Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Kita sudah masuk di dalam Yunus 2 ayat yang keempat. Yunus 2 ayat yang keempat, saudaraku. Singkatan dari Yunus, Yesus utus nurut selalu. Ketika Tuhan mengutus kita, memerintahkan kita, menghendaki kita melakukan sesuatu, tentu saja sesuai firman-Nya, kita harus nurut, harus ikut, saudaraku. Nah, ayat keempat saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya Indonesiakan, berbunyi demikian. Kemudian saya berkata, saya telah terbuang dari pemandanganmu. Kendati demikian, saya akan memandang kembali kepada bait-Mu yang kudus. Dalam terjemahan baru dikatakan, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Kalau dalam terjemahan baru ini suatu kalimat pertanyaan, tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu kalimat pernyataan. Berbeda ya, pengertiannya terjemahan baru dengan bahasa Inggrisnya berbeda. Terjemahan baru, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ini kalau menurut saya kurang pas, karena di dalam bahasa Inggrisnya lebih cocok. Kendati demikian, dalam bahasa Inggrisnya, yet I will look again toward thy holy temple. Kendati demikian, saya akan memandang kembali kepada bait-Mu yang kudus. Ini suatu kalimat kalimat usaha dari Yunus. Saya telah terbuang dari pemandanganmu. Kendati demikian, saya akan memandang kembali. Jadi dia gak mau pasrah. Kalau dalam terjemahan baru tampaknya dia pasrah. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Itu kalimat pasrah. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, kendati demikian, saya akan memandang kembali. Ini Pak Yunus berusaha mendekati Allah. Yunus berusaha kembali kepada Allah. Nah, bukan pasrah. Duh, aku sudah jatuh gini, bisakah aku kembali? Jangan ada kalimat seperti ini di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin mengalami masalah, jatuh, atau mungkin secara jasmani kita kena pandemi, turun ke perusahaan kita, hampir menuju ke jurang kebangkrutan. Jangan berkata, masakan saya bisa kembali lagi seperti sedia kala? Jangan. Kita harus katakan, saya akan kembali. Nah, tapi bagaimana cara kembali? Dekati Allah, hampiri Allah. Karena Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan kita. Ya, itu perbedaan terjemahan, saudaraku ya. Dalam terjemahan lama lebih tepat dikatakan, kendatilah aku juga akan memandang pula Ka'bah kesucianmu. Nah, apa rahasia di balik ayat ini, saudara? Ini kalimat dari pandangan Yunus. Tetapi tidaklah demikian dari pandangan Allah. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Allah tetap menunggu kita bertobat kembali kepadanya. Buktinya, dalam Lukas 15 ayat 20, walaupun putra bungsu masih sangat jauh, dalam bahasa Inggrisnya, a great way off, jauh. Tapi ayahnya, bapaknya telah melihat putra bungsu itu. Dan ayahnya yang tergerak oleh belas kasihan kemudian berlari mendapatkan putranya. Sudah bisa baca itu. Masih jauh. Ayahnya melihat, berlari, merangkul, mencium dia. Dari sini kita bisa melihat betapa Allah tetap mengasihi dan menunggu anaknya pulang. Jadi Allah tidak pernah membuang anaknya dari pemandangannya. Ini pemandangan mata Yunus. Saya telah terbuang dari pemandanganmu. Tidak. Tampaknya Yunus mengalami banyak musibah. Tapi Allah tetap melihat. Ayo nak, bertobat. Saya izinkan hal ini terjadi supaya kamu bertobat. Itu maksudnya ayahnya. Maksudnya Allah, saudaraku. Memang perasaan kita sebagai manusia bisa merasa terbuang. Seperti anak bungsu yang merasa mungkin ayahnya akan melepaskan dirinya sebagai anak, melainkan dijadikan budak dalam Lukas 15 ayat 21. Tapi Allah kita tidak. Sang Bapa pakaikan pakaian kebesaran dan lain-lain,
adakan pesta. Luar biasa. Tapi jangan menyalahgunakan kemurahan Allah. Memang jangan salah persepsi tentang Allah. Ini ya. Tapi juga jangan meremehkan kemurahan Allah. Allah ini murah, berbuat dosa terus. Jangan. Tapi juga jangan salah persepsi. Saya salah gini, waduh, Tuhan bisa menjauh. Saya pasti masuk neraka. Sudah tidak mungkin saya bisa kembali lagi. Jangan salah persepsi. Allah kita bisa memulihkan keadaan kita. Asal kita mau bertobat sungguh-sungguh. Nah, Roma 11 ayat 22. Jangan salah meremehkan. Jangan pandang remeh kemurahan Allah. Ya, Yunus 2 ayat 4 ini rahasianya luar biasa. Bayangkan dari pihak manusia salah persepsi. Tapi dari pihak Allah tidak. Allah tidak pernah membuang umatnya yang kembali. Allah menunggu kita bertobat. Oleh karena itu, jika ada dosa, cepat-cepat bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Allah sanggup memulihkan hidup kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena memang Dia adalah Allah yang baik. Walaupun memang dalam Mazmur 99 ayat 8 tetap ada sedikit banyak akibat dosa. Tapi yang terbaik adalah, yang paling penting adalah kita mau bertobat. Yang terbaik memang tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa, yang paling penting adalah kita bertobat. Bertobat kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Nah, itu saudaraku. Memang di sini pandangan Yunus tentang Allah itu kurang tepat. Tetapi bagusnya Yunus, seperti tadi di awal video saya katakan, walaupun dia merasa telah terbuang dari pemandangan Allah, tapi dia tetap berusaha, berkomitmen. Nah, ini kalimat komitmen dari Yunus. Dia tetap berkomitmen memandang kembali kepada Bait Kudus. Hal ini seperti doanya Salomo dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 8 ayat 44-52. Yunus punya keyakinan kalau dia bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosanya. Luar biasa. Terjemahan baru kurang tepat. Terjemahan lama King James Version lebih tepat. Itu kalimat komitmen, bukan kalimat pasrah, tapi kalimat komitmen. Saya akan kembali memandang Bait-Mu. Jadi di ayat 4 ini ada 3 kesimpulan, saudaraku, yang akan kita lihat di sini ya. Yang pertama, jangan seperti orang yang mengerti separuh dari doa Yunus ini, sehingga mereka terus menyesali dirinya dan merasa Tuhan tidak mau mengampuni. Akibatnya mereka terus tenggelam dalam duka cita sampai didorong iblis akhirnya bunuh diri. Mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dari pertobatannya karena salah mengerti tentang Allah. Nah, ini kesimpulan pertama. Kalimat Yunus yang pertama adalah, aku telah terbuang dari hadapan matamu, dari pemandanganmu. Jangan berhenti sampai di situ. Ini kalimat salah persepsi. Kalimat salah persepsi. Kesimpulan kedua, jangan meremehkan kemurahan dan kesetiaan Allah, sehingga sangat mudah untuk mengucapkan minta ampun. Ada dosa, minta ampun, minta ampun. Kata minta ampun sudah keluar dengan begitu mudahnya dari mulut kita. Jangan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Dan tidak semua orang bisa minta ampun. Ini, hati-hati. Jika sudah terikat dosa, anggur lama itu lebih baik. Dalam Lukas 5 ayat 39, old wine is better. Orang yang mencicipi anggur lama, mereka akan mengatakan anggur lama itu lebih baik. Dia gak akan mau anggur baru. Hati-hati. Ada satu titik di mana titik tidak bisa balik. Berbuat dosa terus minta ampun, berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun, berbuat dosa. Aduh, malas aku minta ampun sudah. Tertipu iblis, tak mungkin bisa bertobat lagi. Sudah, terus noe. Itu hati-hati. Selain itu, hati-hati juga. Jika kita mati sebelum bisa minta ampun, maka kita binasa. Oleh karena itu, hal yang terbaik adalah jangan berbuat dosa. Jika sudah berdosa, segera bertobat, jangan keras hati. Ibrani 3 ayat 15. Dan jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 5 ayat 14. Nah, kesimpulan ketiga,
Tindakan terbaik saat seseorang telah berdosa adalah walaupun dia berdosa sangat dalam, tetaplah bertobat dengan sungguh-sungguh tanpa persepsi yang salah tentang Allah. Walaupun sudah berbuat dosa dalam, misalnya berzina, habis, hancur. Jangan salah persepsi bahwa Allah sudah membuang kita. Kalau saat ini saudara menonton video ini telah berbuat dosa dengan begitu dalam, jangan salah persepsi. It doesn't matter where I run, you there for me. It doesn't matter where. Apa itu? Lagunya Sydney Muhidi. Itu tak mengapa aku jatuh, kau ada untukku. Itu kalimat itu bagus sekali. Untuk, nah ada untuknya lu ya. Untuk orang yang sudah jatuh. Tapi untuk kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang hidup dalam kesucian, jangan nyanyi lagu itu. Jangan nyanyi lagu itu. Nyanyilah lagu tentang kasih Allah melingkupi saya. Itu. Lagu apa lagi? Ya, lagu-lagu yang lain yang tentang pertumbuhan rohani. Tapi kalau sudah jatuh, ingat lagu itu. Nah, mengapa? Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup pulihkan hidup kita. Jangan salah persepsi. Dan ambil komitmen seperti Yunus. Kendati pun demikian, saya tetap akan memandang. Saya mau bertobat. Lebih baik bertobat walaupun mungkin mati tingkatannya kecil di sorga, tapi masih lebih baik di sorga daripada di neraka. Kita harus percaya bahwa Allah kita adalah kasih dan maha pengampun. Sehingga pasti kita akan diampuninya jika kita bertobat sungguh-sungguh. Bisa mengerti ayat 4 ini, saudara? Doa Yunus ini sangat luar biasa rahasianya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.